Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menjumpai keluarga besar KMKI yang ada melalui ibadah online ini. Perkenalkan, nama saya Pastor Noki Lembong. Saya mengembalakan gereja IFJF yang ada di wilayah Ibaraki, khususnya di Owarai. Puji Tuhan, God is good all the time. Nah saudara, situasi saat ini masih mencemaskan, masih mengkhawatirkan. Virus corona masih merajalela, saudara. Dan korban yang terjangkit makin bertambah. Situasi ekonomi tidak menentu dan kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Tapi saya mau mengencourage kita semuanya untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Karena saya perhatikan iblis ingin mencoba mencuri sukacita kita dan hidup dalam ketakutan, dalam stres, dalam kekhawatiran. Nah saudara, saya perhatikan banyak orang akhir-akhir ini lebih takut kepada virus corona daripada takut kepada Tuhan. Padahal sebenarnya terbalik, saudara. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada virus corona. Kalau virus corona hanya bisa membunuh tubuh kita, tapi Tuhan Allah kita, Dia sanggup membunuh tubuh dan jiwa kita. Artinya apa, saudara? Kita akan kehilangan keselamatan dan hidup yang kekal dan binasa selama-lamanya. Nah, saudara, hari ini saya ingin sharing tentang beberapa kunci untuk bertahan di tengah badai hidup. Nah, mari kita baca dulu dalam pembacaan kita Ibrani 10 ayat 32 sampai 39. Bunyi firman Tuhan, "Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya." Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Haleluya, amin firman Tuhan. Nah, seperti yang dikatakan dalam pembacaan kita tadi, saudara, dalam hidup ini kita seringkali harus menghadapi situasi yang sulit, peristiwa yang buruk, masalah yang seakan tidak ada jawabannya, bisnis yang terancam bangkrut, keluarga yang terancam pisah, laporan kesehatan yang buruk, bahkan virus corona yang mencemaskan, menakutkan, dan lain sebagainya, saudara. Nah, dalam keadaan demikian, apakah kita masih bisa tetap setia, bersyukur, dan memuji Tuhan? Puji Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menyerah. Amin, saudara. Karena di dalam firman Tuhan tadi, di ayat yang ke-38 dan 39 mengatakan, "Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya." 39, "Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup." Puji Tuhan. Nah, saudara, saya ingin membawa kita untuk menyimak the truth that sets you free, kebenaran yang akan memerdekakan kita. Bahwa untuk tetap bertahan hidup, saudara, di dalam menghadapi badai kehidupan, kita membutuhkan kunci-kunci ini untuk kita bertahan dalam pengharapan, dalam iman kita.
Nah, saudara, yang pertama saya mengajak kita, mari kita percaya akan janji Tuhan. Dalam perjalanan Yosua, saudara, memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan, masuk tanah perjanjian, Tuhan menyertai dengan kuasa-Nya dan membuat perjalanan dari Yosua dan bangsa Israel berhasil. Yosua mengalahkan raja-raja ya, sebanyak 31 raja, saudara, dan bangsa-bangsa sekeliling mereka menjadi gentar. Israel ditakuti oleh bangsa-bangsa dan nama mereka makin masyhur. Tapi yang menarik, saudara, dalam Yosua pasal 23 ayat 14 mengatakan, di akhir hidup Yosua, dia mengatakan, saudara, bahwa sepanjang perjalanan kehidupannya dan bangsa Israel, tidak ada satu janji pun yang tidak digenapi oleh Tuhan. Wow, luar biasa nggak, saudara? Dikatakan gak ada satu janji pun yang tidak digenapi dalam perjalanan hidup mereka ya. Nah, mungkin dalam kehidupan kita, saudara, ada beberapa hal yang belum digenapi dalam kehidupan kita ya. Mungkin banyak. Tapi saudara, pertanyaannya, saudara, apakah saudara mau janji Tuhan, kemurahan Tuhan, pemulihan, pertolongan, mujizat Tuhan digenapi dalam kehidupan kita? Nah, rahasianya, saudara, ada di dalam kitab Yosua pasal 23 ayat yang ke-8 yang mengatakan, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang ya. Kuncinya ada di sini, saudara. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia kita, saudara, kata berpaut itu artinya terikat erat-erat, melilit erat-erat, berpegang erat-erat. Artinya apa, saudara? Yes, pasti ada pergumulan. Yes, tetap ada masalah. Yes, virus corona mencemaskan. Yes, ada kesukaran dan tidak mudah. Tapi kalau kita mau melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, maka kita harus belajar berpaut pada Tuhan kita. Amin. Dengan kata lain, saudara, percaya akan janji Tuhan dan sikap percaya pada janji-janji itulah yang mampu membuat kita bertahan dalam menghadapi badai hidup. Nah, saudara, ayat pembimbing kita tadi dalam kitab Ibrani 10 ayat 38 berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Untuk menjadi percaya, kita butuh iman. Sebab oleh iman kita bisa menerima penggenapan janjinya. Dan karena iman itu timbul dari hati dan dari pendengaran kita, saudara, untuk itulah kita harus terus tetap terbuka akan firman-Nya. Amin. Nah, ada ilustrasi, saudara, bahwa seperti ini, saudara ya. Iman itu ibaratnya seperti induk elang yang mengerami telurnya. Jadi selama 40 sampai 50 hari dia harus duduk mengerami telurnya bergantian dengan elang jantan. Nah, mereka harus menjaga temperatur telur pada suhu tertentu. Dan mereka nggak tahu bagaimana anak mereka di dalam sana. Apakah mereka baik-baik saja, hidup, bertumbuh, makin besar, sehat-sehat, atau bagaimana? Tidak seperti manusia kalau lagi hamil, saudara ya. Kita bisa lihat pertumbuhan bayi kita ya, melalui sekarang zaman modern ini kita bisa melihat melalui komputer ya, USG. Kita bisa lihat, wah, udah makin besar, puji Tuhan, organnya makin lengkap ya, makin lucu. Wah, seneng melihatnya ya. Dan walaupun kita tidak menggunakan USG, saudara, kita bisa melihat pertumbuhan bayi kita ya. Sang ibu perutnya makin membesar ya. Nanti sebentar-sebentar kita bisa lihat tangannya nonjol sebelah sana, kakinya nendang sebelah sini ya, kepalanya nongol sebelah sana, pantatnya nonjol sebelah sini, saudara ya. At least kita bisa melihat pertumbuhan dari bayi kita, tapi tidak dengan elang, saudara. Nah, dalam proses mengerami, mungkin elang bisa saja penasaran ya. Dia bisa mengupas kulit telurnya untuk melihat, peduli, khawatir, apakah bayi saya baik-baik saja di dalam sana. Tapi itu akan membahayakan si bayi elang.
Jadi dengan sabar, induk elang harus menunggu sampai waktunya menetas. Nah, banyak orang Kristen pengen iman seperti manusia yang lagi hamil, di mana mereka bisa melihat tanda-tanda perkembangan, kemajuan, pemulihan, penyertaan Tuhan dalam usaha mereka, keluarga mereka, pergumulan mereka, penyakit mereka. Dan kalau mereka tidak melihat hal itu terjadi dalam kehidupan mereka, mereka akan mencoba mengupas, mengintip, melihat bagaimana dengan janji Tuhan. Sudah sejauh mana Tuhan menolong saya? Perkembangannya bagaimana? Apakah saya akan berhasil mencapai tujuan saya? Apakah bisnis saya akan pulih? Apakah penyakit saya akan sembuh? Apakah keluarga saya akan dipulihkan? Apakah anak saya akan bisa dipulihkan dan kembali ke jalan yang benar? Apakah krisis pandemi corona ini akan berakhir? Padahal Tuhan mengajarkan kita iman seperti burung elang yang mengarami telurnya, yang tetap tekun dalam situasi yang buruk atau keadaan yang kelihatannya mustahil bagi kita. Nah, janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita kalau kita kembali ke ayat-ayat di atas tadi, ya. Yang harus kita lakukan adalah berpaut pada Tuhan, dan berpaut pada Tuhan artinya kita beriman tanpa keraguan. Amin, saudara. Nah, yang kedua, saudara, mari kita saling membangun di antara sesama orang percaya. Ibrani 10 ayat 24 dan 25 mengatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya, saudara, kita sebagai satu tubuh, kita saling membutuhkan. Amin, saudara. Nah, hidup saling berbagi dan menopang adalah tugas dari tubuh gereja. Sebab menjadi terasing dan seorang diri tidak akan berhasil membuat seseorang menjadi lebih kuat dan mampu menanggung bebannya sendiri. Bahkan di Alkitab dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 18, saudara, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, jadi kita butuh rekan-rekan, teman-teman yang bisa menguatkan kita. Itu artinya, saudara, manusia memang diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling terkait dengan sesamanya. Kita adalah bagian integral dari masyarakat majemuk. Ada saat dimana kita sadar bahwa kita ini butuh orang lain untuk bisa bertahan hidup, saudara. Nah, lingkungan yang sulit, dunia yang jahat, pandemi corona, setiap saat bisa membuat kita semakin lama semakin lemah. Di saat seperti itulah kita butuh teman-teman yang sanggup menguatkan kita, mengingatkan, menopang, bahkan menolong kita. Saudara, seekor belalang ketika dia melintasi ladang mungkin tidak berarti apa-apa. Tetapi ketika dia sudah join atau bergabung dengan belalang-belalang lainnya, ratusan, ribuan, atau jutaan kawanan belalang lainnya, saudara, maka itu dampaknya akan luar biasa. Ketika dia melintasi ladang, saudara, seluruh tanaman itu bisa dilahap oleh mereka. Nah, kita mengingat kejadian mungkin sekitar 5 bulan yang lalu, ya, ketika negara Cina diserbu atau dibanjiri dengan jutaan belalang, saudara, ya, ke sana. Wah, jadi benar-benar keadaan waktu itu kacau balau, ya, dipenuhi dengan belalang. Dan ketika itu sudah berlalu, semua tanaman itu ludes habis, ya, dimakan oleh mereka. Nah, saudara, belalang menunjukkan kekuatan kerjasama demi kepentingan bersama. Apa yang tidak dapat mereka lakukan sendiri dapat diselesaikan bersama-sama. Nah, kita bisa memetik pelajaran dari makhluk kecil ini dalam sisi yang baik, saudara, ya. Jadi para pengikut Kristus yang bekerja dan berdoa bersama-sama, saudara, ya, akan membuat kemajuan yang jauh lebih besar bagi dia daripada kita bekerja berusaha sendiri-sendiri atau masing-masing.
pada saat orang-orang Kristiani bersatu dan melayani Tuhan, mereka akan dapat menjadi kekuatan yang luar biasa bagi Allah dalam memenuhi kehendaknya bagi gerejanya. Nah, dalam situasi seperti ini, saudara, COVID-19, kita bisa menghadapi bersama-sama, saudara. Menguatkan iman mereka yang lemah, berdoa untuk mereka, sharing firman Tuhan. Kita mungkin yang punya berkat lebih bisa memberkati mereka yang berkekurangan, yang saat ini tidak mempunyai pekerjaan, ya. Atau mungkin kita punya channel pekerjaan, kita bisa membantu untuk menolong mereka mendapatkan pekerjaan. Dan satu hal penting yang kita mau belajar, saudara, ya, kita ini mau belajar seperti Musa, ya. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-27 mengatakan, saudara, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan, saudara. Nah, saat-saat seperti ini dalam pandemi corona, mari kita belajar melihat dan melakukan seperti yang dilakukan Musa. Mari kita bertanya pada Tuhan supaya kita ini diberikan kepekaan, supaya mata rohani kita ini dicelikan Tuhan dan melihat yang tidak kelihatan seperti Musa. Mari kita belajar melihat solusi di tengah-tengah pandemi corona ini. Bukan menambah masalah dalam situasi ini, saudara. Mari kita mencari solusinya, bukan mencari masalah dalam masalah atau bahkan menambah masalah dalam situasi corona ini. Mungkin yang di bagian kedokteran kita bisa mengembangkan usaha atau mencari vaksin, ya, cure untuk penyakit ini. Yang bekerja di bagian robotik, mungkin kita bisa menciptakan robot-robot yang bisa berhubungan langsung dengan pasien, ya, supaya bisa menghindari kontak langsung. Atau bisa menciptakan masker yang dilengkapi dengan termometer, ya, untuk mengukur suhu badan. Atau juga dilengkapi, ya, masker itu dilengkapi dengan multibahasa sehingga mempermudah komunikasi antara pasien dengan dokter, ya. Kita juga bisa berkarya dalam kuliner, saudara, ya. Masakan, ya. Kita bisa mendapatkan ide-ide, ya, penemuan-penemuan yang baru tentang makanan, ya, sehingga dapat memberkati hidup kita, bahkan juga memberkati orang lain. Kita melihat ketika seorang yang menciptakan aplikasi Zoom, saudara, ya, akhir-akhir ini, ya, ketika dia menciptakan itu, saudara, tiba-tiba aplikasi ini melejit tinggi, saudara, ya, dan digunakan di berbagai kalangan, ya, baik yang muda, yang tua, ya, baik itu di gereja, di perkumpulan-perkumpulan, di pemerintahan, ya, di sekolah-sekolah, semuanya pada memakai Zoom, aplikasi Zoom. Nah, ini contoh sesuatu yang melihat yang tidak kelihatan. Nah, atau kita juga bisa berkarya di dalam hal-hal yang lain, asalkan kita mau belajar melihat, berdoa, meminta kepada Tuhan untuk melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Dan saya percaya ketika kita meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan membukakannya dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini, kiranya kita boleh diberkati dengan firman Tuhan, dengan kedua poin ini, dan berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang boleh ditaburkan di tengah-tengah kami. Sungguh Engkau Bapa dan Tuhan kami yang luar biasa, yang mengasihi kami. Tuhan, firman-Mu boleh mengajarkan kami dua hal, Tuhan, yaitu kami harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada janji Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang setia dan Engkau tidak pernah berdusta melawan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Dan Tuhan, di dalam percaya kepada janji-janji-Mu, Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk berpaut kepadamu. Dan dalam berpaut kepada Tuhan, kami harus benar-benar yakin dan beriman sungguh-sungguh, seperti iman dari burung elang tadi, Tuhan, yang mengerami telurnya.
Dan kami juga diajarkan hari ini Tuhan untuk saling membangun di antara sesama orang percaya. Dan Tuhan, kami percaya ketika kami hanya berdoa atau bekerja sendiri Tuhan, mungkin ada dampaknya tetapi tidak sebesar dampak ketika kami berkumpul bersama-sama, berdoa bersatu Tuhan. Seperti contoh belalang tadi Tuhan, ketika dia sendiri saja melintasi ladang Tuhan, dampaknya tidak seberapa. Tetapi ketika dia bergabung dengan ratusan, ribuan, bahkan jutaan belalang lain, maka dampaknya sungguh sangat luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga itu boleh berbuah-buah Tuhan, sampai 100 kali lipat untuk kemuliaan namamu. Terpujilah namamu, berkati seluruh jemaat Tuhan, keluarga besar KMKI yang ada, dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa, dan perlindungan Tuhan yang ajaib selalu menutup bungkus kami semuanya Tuhan. Jauhkan dari virus-virus corona ini Tuhan, biar kami boleh tetap aman dalam perlindungan-Mu Bapa sepanjang hidup kami. Terpujilah namamu, kekal selama-lamanya. Kami bersyukur dan kami akhiri doa ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya, dan biar firman Tuhan boleh menguatkan iman setiap kita di tempat ini. Haleluya. God bless you all.